An Abi Amirin Al-Asy'ari, dari Abi Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Abu Amir, qala dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layakunanna, sungguh akan ada, sungguhnya dua karena ada lam taukid, ada nun taukid sakila. Kalau bahasa Indonesia tidak ada begitu. Kalau bahasanya ya sungguh akan terjadi lagi, sungguh akan terjadi. Tapi kalau bahasa Arabnya memang untuk memperkuat itu pakai lam taukid, pakai nun taukid sakinah. Itu min ummati, dari umatku akan terjadi, sungguh akan terjadi pada umatku. Ya, siapa aqwamun, kaum-kaum. Umat Nabi itu ada dua, ada umat dakwah, ada umatul ijabah. Umat dakwah itu umat siapa saja yang manusia hidup itu yang didakwai, itu namanya umat dakwah. Nah, umatul ijabah adalah umat yang sudah taslim, sudah masuk Islam. Itu adalah umatul ijabah. Yastakhilluna, yang menganggap halal. Yastakhilluna, yang menganggap halal apa al-khirra, al-khirra kepada zina, wal harira, dan sutra, memakai sutra. Rawa, meriwayatkan pada hadis siapa Abu Dawud, wa asluhu, dan adapun asalnya hadis itu fil Bukhari, di dalam riwayatnya Imam Bukhari. Jadi sudah diprediksi oleh Nabi bahwa pada saatnya akan terjadi, orang itu nganggep biasa, nganggep halal, gak apa-apa berzina itu. Ya. Mungkin kemarin sudah saya sampaikan kemarin ya. Jadi di kalangan tertentu itu orang nganggep suami itu jajan di luar itu tidak apa-apa, yang penting jangan nikah. Silakan beli sate, jangan bawa kambingnya. Silakan beli sate di mana, mau sate model apa namanya, model Tegal itu yang apa namanya, yang masih muda-muda itu ya, yang apa namanya, babibul apa itu, patibul, atau model sate Madura, apa sate Solo, atau sate lain, terserah. Tapi jangan beli kambingnya. Itu yang masyarakat kalangan apa namanya, orang-orang yang katanya pendidikannya sih tinggi juga, tapi akhlaknya yang rendah. Mereka lebih menghalalkan orang berzina daripada kemarin, seperti yang kemarin saya sampaikan tentang tradisi-tradisi yang harus diubah, kayak foto prawedding, kemudian belum dinikah udah dilamar sudah boleh dibawa kemana-mana. Nah, ini juga harus dihindari. Kesimpulannya bahwa yang kedua adalah masalah sutra. Sutra ini memang kalau murni tidak boleh untuk orang laki-laki. Tapi kalau campuran itu kalau katunnya lebih banyak daripada sutranya boleh ya.
atau sama, itu sebagian ulama mengatakan bumi. Nah, jadi saya juga nggak pernah tahu nih yang asli, yang katun tok itu yang kayak apa. Ya pernah sih di di kado orang itu dikasih hadiah itu sutra, tapi ini sutra murni apa sutra udah campuran, saya nggak ngerti yang asli itu kayak apa itu ya. Yang ngerti mungkin dia bagian bikin. Jadi orang tidak boleh, orang laki-laki memakai sutra kecuali kalau tidak ada pakaian yang lain, satu. Yang kedua, atau barangkali kalau pakai pakaian yang lain dia ini kena penyakit gatal umpamanya, harus pakai sutra, tidak apa-apa. Ini namanya kondisi yang darurat. Tapi kalau dalam kondisi yang normal tidak boleh. Kesimpulan hadisnya adalah bahwa, contohnya lagi itu sekarang ini, kalau di TikTok itu perempuan-perempuan itu lebih tidak punya malu daripada laki-laki. Ya, cara pakaiannya yang laki-laki kadang-kadang pakai celana panjang, ya yang perempuan malah pakaiannya kainnya kurang semua. Nah, yang banyak. Jadi ini Masya Allah, ini zaman yang semakin kesini semakin berat. Zaman saya, zaman Pak Haji ini, atau yang sepuh-sepuh itu, dulu kayaknya belum ada perempuan pakai celana pendek itu, ya jarang lah. Mungkin di perkotaan kampung tidak ada. Aneh, ada orang lagi. Sekarang ini di kampung-kampung udah biasa. Pagi-pagi bawa anaknya pakai celana pendek, pakai singlet itu perempuan itu, Masya Allah. Loh, zamannya nanti anak-anak begini, ketika anak-anak udah gede, lebih berat lagi. Pertama, bahwa tahrimul lubsil harir ala rijal li'annahu libasu rafahiyatin wa zinatin yalikulin nisa. Jadi pertama adalah diharamkannya pakaian yang terbuat dari sutra bagi laki-laki. Mengapa? Karena sutra itu pertama libas surafahiyati, adalah pakaian mewah-mewah atau pakaian hiasan, azinatin, yang patut untuk perempuan ya, karena perempuan itu fungsinya adalah untuk berhias, ya, untuk menyenangkan suaminya. Nah, au lima fi dzalika minal fakhri wal khuyala'i, juga karena itu adalah pakaian kesombongan, pakaian keangkuhan, ya. Jadi akan ini alasannya. Au amrun ta'abudiyun. Nah, ini ada juga yang berpendapat yaitu dogma aturan agama begitu. Memang kalau laki-laki tidak boleh pakai emas, laki-laki tidak boleh pakai sutra, itu ta'abudi, dogma agama. Memang dalam beragama itu ada dua, ada yang ta'abudi, ada yang ta'akuli, ada yang rasional, yang bisa dirasionalkan atau makulatil makna. Ini yang banyak biasanya pada masalah-masalah muamalah, masalah-masalah transaksi, masalah-masalah jual beli, masalah itu rasional. Tapi masalah yang ibadah itu hampir semuanya ta'abudi, ya, hampir semuanya ta'abudi.
Makanya tidak boleh dirubah. Sholat maghrib dirubah dari 3 menjadi 4, karena orang masih seger-segernya Pak badan 4, tidak bisa. Atau subuh ditambah lah, nanti zuhurnya dikurangi, capek zuhur, tidak bisa. Atau haji, makanya perdebatan tentang haji dulu masalah Mina. Mina itu kan diluaskan, ada Mina Qadim, ada Mina Jadid. Ya, ada Mina Jadid. Dan rata-rata jamaah Indonesia itu di Mina Jadid yang jaraknya dengan dengan Jamarot, tempat melempar itu jauh. Ada yang 6 kilo, 7 kilo, 9 kilo. Wah, itu pulang pergi kan sudah 18 kilo. Ya untungnya banyak orang jadi ada agak, tapi ya capek-capek juga sebetulnya. Ya. Nah itu. Nah, akhirnya di sananya, prakteknya di sana, yang tidak meyakini bahwa Mina Jadid itu bagian dari Mina, kalau malam itu bergerak ke Mina Qadim, nongkrong di sana sampai mudhamul lail, sampai malam itu lebih dari separuh, katakan lebih dari jam 12 malam, nanti baru bergerak pulang. Yang penting sudah mabit di Mina Qadim itu mudhamul lail. Nah gitu. Ini jamaah di Indonesia banyak yang begitu. Itu kalau malam itu bergerak ke Mina Qadim ini, karena merasa kalau di Mina Jadid itu ndak srek gitu ya. Ndak srek itu rasanya nggak mantep atau kurang yakin. Nah, gitu. Nah ini ada hal yang baru lagi. Sekarang ada keinginan dari bagian penyelenggara haji itu, bagaimana kalau menyembelih dam itu di Indonesia. Nah, menyembelih dam di Indonesia. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu dam itu ya harus disembelih di Arab dan diberikan kepada masakidil Arab, orang-orang miskin Arab. Kalau tidak begitu tidak sah. Nah, kalau menurut mazhab Hanafi, nyembelihnya harus di Arab, harus di tanah haram sana, harus di Arab sana. Nah nanti distribusinya boleh dikirim ke daerah-daerah. Ini biasanya orang menyembelih di sana, kemudian oleh pemerintah entah oleh swasta atau tidak tahu di sana itu, kemudian di packing, dikirim ke negara-negara yang membutuhkan, kayak Ethiopia dan sebagainya. Lah, kalau dalam mazhab Maliki boleh menyembelih di daerahnya. Nah ini karena mazhabnya beda. Makanya kemarin katanya sudah diputuskan, tetapi kemudian ada usulan dari kiai. Ada kiai, seorang kiai di Jawa Tengah itu, Kiai Anik Muhammadun, jangan. Itu masalah ta'abudi. Ini masalah ta'abudi, bukan masalah ta'akuli. Nanti akhirnya kalau dita'akulikan semuanya, itu nanti akhirnya haji tidak di Mekah, nanti di Parung itu. Nyari lokasi yang agak luasan gitu kan. Kalau di Indonesia masih banyak ya. Kalau ingin agak rame di IKN di sana lagi. Ini ta'abudi. Kalau ta'abudi itu la majala minal akal, tidak ada ruang untuk dirasionalkan. Jadi kayak sholat subuh kok 2 rakaat, tidak bisa dirasionalkan. Yang ada dicari hikmahnya. Mengapa sholat zuhur 4 rakaat? Tidak bisa dirasionalkan. Oh karena begini, karena siang itu orang begini. Wah ini tidak bisa. Wah itu akal-akalan. Tapi yang ada adalah hikmahnya. Lagi cari hikmah.
Tahrimu zina, diharamkannya zina, wa ada mustikhlali furujin nisa'i illa bihaqqihi. Jadi diharamkannya zina dan tidak boleh menghalalkannya farji-farji perempuan kecuali dengan haknya, yaitu dengan akad nikah, ya, dengan akad nikah. Lah banyak anak sekarang itu tidak berani mau nikah. Nikah nunggu kalau sudah kerja, udah mapan, penghasilannya banyak. Lah nggak mapan-mapan ya, nggak nikah-nikah akhirnya. Karena nggak nikah-nikah kadang-kadang menjadi kerawanan sosial. Orang ketika dia merasa penghasilannya tidak cukup, nanti kalau nikah bagaimana? Ya kalau yang imannya kuat, kemudian akhlaknya baik, mungkin masih aman-aman saja, tidak pulang-pulang dari masjid lah, kira-kira gitu. Nah, tapi kalau anak-anak yang nggak nikah, coba anak-anak umum yang nggak nikah itu, kira-kira sobone kemana? Pergaulannya kemana? Ya pergaulannya akhirnya pergaulan bebas itu yang banyak itu. Was gak apa-apa lah, nggak gitu. Beli beli di warung saja, nggak repot-repot, nggak usah nyari rumput, nggak usah nyari macam-macam. Nah itu yang terjadi. Maka nikah itu memang nggak boleh dipersulit sebetulnya, ya nggak boleh dipersulit, karena itu wilayah private sebetulnya, wilayah pribadi, nggak boleh dipersulit. Kalau janjinya Allah kan, orang yang semula fakir, kalau dia menikah maka akan dikayakan oleh Allah. Nah, kan gitu, akan dikayakan oleh. Tapi logika itu ya memang agak ada benernya. Umpamanya ada orang punya penghasilan sebulan 1,5 juta umpamanya. Ini kalau dimakan sendiri kadang-kadang malah kurang, karena mau masak males. Akhirnya ke warung terus tiap hari, pagi ke warung, siang ke warung, sore ke warung. Tapi kalau diserahkan istri, itu beli beras paling berapa? Beli beras katakan untuk sebulan 300.000. Udah banyak, itu udah banyak banget. Sisanya nanti adalah untuk lauknya, cukup. Itu dimakan berdua malah cukup, masih ada sisanya. Tapi kalau dipegang sendiri malah tidak ada bekasnya, ya, tidak ada bekasnya. Yang ketiga, man istakhalla muharraman ma'luman minad dini bid-darurah faqad kharaja minal millah wa an musammal ummati hatta yatuba. Dan orang yang menganggap halalnya perkara yang haram, yang sudah ada ketentuan nasnya secara darurat, orang itu sama dengan keluar dari Islam. Orang menghalalkan riba, murtad orang itu. Tapi orang menghalalkan bank, beda lagi urusannya. Karena apa? Perdebatan tentang bank itu ulama khilaf. Apakah perbankan konvensional itu riba atau tidak? Nah, gitu. Makanya di Mesir dulu yang pernah diputus itu riba, kemudian dicabut. Tahun 1985 itu dicabut keputusan itu. Nah di Indonesia baru mulai dengan adanya bank muamalat, ya, bank muamalat itu, maka kemudian muncul bank-bank syariah.
Lah tapi pada sisi aplikasinya, prakteknya bank syariah itu jauh lebih menjerat sebetulnya ya daripada bank konvensional itu ya. Coba kalau prosentasenya mesti tinggi, lebih tinggi prosentasenya. Ini katanya teman-teman begitu yang pernah pinjam-pinjam ke bank apa namanya bank-bank syariah. Nah maka di Nahdlatul Ulama itu sudah pernah diputuskan tahun 50 hukum bank itu ada 3, yaitu pertama haram, yang kedua mubah boleh, yang ketiga adalah apa namanya itu syubhat ya, syubhat. Nah, gitu. Kemudian itu berlangsung bertahun-tahun. Tahun 85 ditanyakan ulang, ada dari pengurus yang mempertanyakan untuk dibahas ulang tentang perbankan. Akhirnya dibahas di Munas Alim Ulama tahun 83 di Situbondo. Keputusannya tetap 3 itu tidak berubah. Keputusannya tetap 3 itu sampai sekarang ini tidak ada perubahan lagi. Makanya dulu pernah Gus Dur itu bikin bank namanya Nusuma, kerjasama dengan Bank Suma itu di Tebireng ya, Pak Jamid ya, di Tebireng itu ada. Sampai sekarang banknya masih ada ya, Nusuma. Dulu hampir di seluruh Indonesia kayaknya ada dulu, entah sekarang masih ada atau enggak itu ya. Masa berani nganggep Gus Dur murtad. Gus Dur sekarang sampai sekarang aja makamnya ramenya luar biasa ya. Ramenya luar biasa, yang ziarah tiap hari itu ribuan orang ya. Dan tiap bulannya kotak amal itu dapatnya 300 juta. Dan itu digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Gus Dur itu sudah wafat saja masih memberikan manfaat kepada yang hidup. Kita yang hidup malah ngerepoti orang banyak. Ini Masjid Hamid yang alumni Tebireng yang sering ke sana tahu betapa ramainya di sana. Itu yang barat pondok itu sebelah, zaman kita di pondok kan tidak ada orang jualan itu, tidak ada orang jualan. Sekarang itu masya Allah orang jualan semuanya, ada penginapan, ada warung, ada macam-macam sekarang, souvenir. Saya mau jarang-jarang santai, paling ke makam, pulang ke makam, pulang. Suatu saat itu saya lewat situ, lah kok jadi tempat kayak itu, kayak apa namanya, di Ampel, kayak di ya itu kamu jalan dan sebagainya, orang jualan, ada penginapan, ada souvenir, macam-macam. Padahal zaman Hadratus Syekh dulu ya, Pak Haji Hamid sama saya kan artinya di masa-masa Gus Dur belum wafat aku. Tiap hari ada ziarah itu 3-4 bis itu ada tiap hari lah. Tapi tidak sebanyak zaman Gus Dur itu. Ada makam Mbah Hashim, ada makamnya Mbah Wahid Hashim di situ, ada makamnya Mbah Yai Maksum Ali, kakaknya Kaidalan Ali, yang ngarang kitab apa Durusul Falakiyah, Amsilatut Tasrifiyah, kemudian Fathul Qadir fi Bayanil Maqadir. Udah ada makamnya Mbah Adlan, banyak tokoh-tokoh. Tapi ramenya itu ya ketika Gus Dur dimakamkan itu, masya Allah. Sekarang tempat parkirnya saja berapa hektar tempat parkir.
kembali tadi. Jadi orang yang mengharamkan sesuatu, seorang yang menghalalkan sesuatu yang haram yang sudah mujma' alaih, itu bisa murtad, keluar dari Islam. Sama halnya orang yang umpamanya, kalau orang yang menganggap tidak wajib sesuatu yang mujma' alaih, sholat udah wajib, puasa Ramadan juga wajib, zakat udah wajib, ini murtad orang ini. Haji tidak wajib, murtad. Nah, jadi karena yang sudah nas mansusun binasin qat'iyyin, karena didasarkan atas nas yang qat'i. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa? Hudzaifah, naha, melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nashraba, sekiranya minum siapa kita, fi aniyatiz zahabi, di dalam wadah-wadah yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan perak, ya. Wa an na'kula fihima, dan kita juga tidak boleh makan dengan piring, dengan mangkok, dengan sendok yang terbuat dari emas maupun dari perak. Wa an lubsil hariri, dan dari memakai pakaian sutra, wa dibaji, dan sutra halus. Wa an najlisa, dan tidak boleh kita duduk alaihi, atas harir. Rawa, meriwayatkan pada hadis siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Jadi kita tidak boleh memakai wadah makanan, wadah minuman, dan lain-lain sebetulnya, tidak hanya itu, yang terbuat dari emas dan perak. Kadang biasanya orang kalau sudah super kayanya, itu bikinnya ya seperti itu, untuk tafakhur, untuk sombong-sombongan. Itu cangkirnya terbuat dari emas, kemudian tekonya terbuat dari emas. Ini kita ini apa? Kubah saja dari emas. Masjidnya Haji Hamid itu kubah saja terbuat dari emas. Kurang apa Indonesia ini? Tidak hanya itu, sampai apa namanya itu, Monas itu. Monas itu dulu karena bikinnya tidak konsultasi sama ulama. Kalau konsultasi dengan Mbah Hasim tidak boleh. Tidak boleh juga, sama saja. Jadi itu sebenarnya tidak hanya begitu, kan itu kayak siapa, Andre siapa dulu yang biasa undang penyanyi-penyanyi luar negeri itu, ponakannya Pak Habibie itu, yang anting-antingan itu, bukan Andre Taulani, bukan Andre siapa itu, yang itu kan bikin kamar yang WC-nya saja pakai emas. Jadi semuanya dilapisi emas, hatta toilet WC-nya itu. Masya Allah. Lah kayak gitu kan lebih parah daripada pakai cangkir, daripada pakai gelas tadi itu. Jadi ya kiasnya kayak begitu. Jadi bahwa pakai minum saja tidak boleh, apalagi ditaruh di. Loh, itu artinya apa? Karena ini di sini iza andil masakin, karena menyakiti terhadap hati orang miskin. Orang miskin beli cincin saja tidak bisa, untuk nikah beli cincin saja tidak bisa.
Lah kok ini malah untuk WC, untuk makan, betapa nolongsonya. Nah, mengapa di situ hanya emas sama perak? Karena itu yang diketahui banyak orang. Umpamanya ada yang lebih mahal tapi bukan emas dan perak, boleh. Karena orang awam tidak tahu kalau itu lebih mahal. Sama dengan pakaian itu. Walaupun pakaian murah, tapi kalau yang pakai itu umpamanya Syahrini, kira-kira kan kelihatannya kalau menurut kita kan mahal, ya. Itu karena siapa yang pakai? Lagi. Oke. Apa? Oh iya. Jadi memang sebetulnya orang itu yang penting menutup aurat sebetulnya, ya. Yang penting menutup aurat untuk pakaian sehari-hari. Lah jilbab itu mode saja, mode saja. Jadi kalau orang dulu ya, orang dulu ya belum ada jilbab, kalau belum ada mode tentang jilbab, ketika itu adanya adalah kerudung, ya. Orang-orang dahulu, bunyai-bunyai dahulu ya pakai kerudung, ya, pakai kerudung, belum ada jilbab. Jadi yang penting menutup. Nah, kemudian ulama fikih itu berbeda tentang seberapa yang harus ditutup. Nah, seberapa yang harus ditutup. Makanya di samping ada dalam teori dakwah itu namanya fiqh dakwah. Orang berdakwah itu bertahap, ya, bertahap. Jadi makanya kemudian tidak saklek. Lebih banyak orang-orang dahulu yang diurus itu hatinya. Makanya doanya mustajab walaupun bacaannya enggak fasih. Baca ya hayyu ya qayyum, ya qayyumu, ya qayyumu, ya qayyumu, ya qayyumu, lo tapi mustajab doanya. Ya. Jadi lah sekarang itu terbalik. Yang dilihat itu formalitasnya. Yang dilihat itu adalah formalitas penampilannya sekarang ini, hatinya jauh panggang dari api, ya, jauh panggang dari api. Nah, jadi orang ada yang lebih mengedepankan ya tadi akhlaknya dulu, hatinya dulu, baru kemudian umpamanya ada orang belum jilbaban, tapi orang ini baik hatinya sama orang, suka membantu, husnuzon kepada orang, tidak menyakiti orang. Daripada jilbabnya rapat, jilbabnya ombong gitu, kayak apa yang mau terbang itu, Batman yang mau terbang kayak Superman yang mau terbang itu, tapi hatinya merasa paling benar sendiri, saya itu paling benar sendiri, jilbaban harus kayak saya, kamu itu apa, kecil kamu itu banding saya. Nah, yang baik memang ya menutup semuanya, hatinya baik. Tapi kalau dibanding tadi zahirnya kelihatannya baik tapi dalamnya tidak baik, masih lebih baik dalamnya baik daripada luarnya. Karena yang dihitung oleh Allah itu ininya, bukan luarnya sebetulnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila sabikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nah sekarang ini terjebak pada formalitas itu, formalisme beragama. Makanya kemudian muncul namanya syariah, ya, bank syariah, nanti ada hotel syariah, peternakan syariah,
pertanian syariah, perzinahan syariah. Jadi formalitas itu yang banyak itu. Nah, kesimpulan hadisnya adalah pertama, tahrimul akli wasyurbi fi awanid dhahabi wal fiddati lirrijali wan nisa'i bi khilafil hulli lin nisa' fa innaha zinatun ubihat lahum. Jadi diharamkannya makanan memakan dan minum pakai wadah yang terbuat dari emas dan perak, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Tapi kalau dipakai perhiasan perempuan boleh, laki-laki tidak. Emasnya, kalau perak laki-laki boleh pakai perak, karena cincinnya Nabi itu perak. Jadi kalau untuk perhiasan perempuan boleh pakai emas, laki-laki boleh pakai perak. Tapi kalau untuk wadah untuk makan, minum dan sebagainya, itu baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh pakai wadah yang terbuat dari emas maupun yang terbuat dari perak. Tahrimul lumsil hariri lirrijal bal jumhur ala tahrimil julusi ala al-harir lima warada nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dibaju an-najlis alaihi wa ajazu Abu Hanifah wa ajaba bi anna lafdhun nahyin laisa sharihan fi tahrim. Jadi diharamkannya orang laki-laki memakai sutra. Kalau perempuan boleh. Kalau duduk di atas sutra bagaimana? Menurut jumhurul ulama tidak boleh, tapi menurut Imam Abu Hanifah boleh. Karena beliau mengatakan karena lafaz larangan di situ bukan jelas, tidak jelas di tahrim. Bahwa an-nahya warada an majmu'il lubsi bal julus. Jadi larangan itu tidak bolehnya itu apabila memakai dan duduk di atasnya, tidak hanya duduk saja. Wa amma masul hariri wa bai'ihi wa bai'uhu wal intifa'u bi fa wa. Sedangkan menyentuh sutra, menjual beli sutra itu adalah boleh.